semua orang Islam sampai anak kecil, balita awal pun sudah hafal la haula. Oke, Mas Helmi itu la haula. Artinya tidak ada daya atau kekuatan, la haula, tidak ada daya wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim. jadi la haula itu daya, kuasa gitu ya. Okay. Terus jadi itu otoritas gitu ya. Jadi ada satu posisi yang memungkinkan sesuatu dilakukan untuk suatu perubahan. Itu namanya haul ya. Jadi makanya jadi bahasa Indonesia jadi gaul itu kan aslinya kan dari haul ya. Bukan khol ya. Haul, la haula. Jadi tidak ada haul, tidak ada kuwah illa billah itu maksudnya kecuali kalau letterleknya kecuali bersama Allah yang ya, al-ali yang kecuali kalau kita ibaratkan itu kita gitu ya. Okay. Kita hanya mungkin punya kuasa dan daya kalau billah, kalau bersama Allah al-aliyyil azim yang maha tinggi dan maha agung, maha perkasa. Oke, ini sebelum saya ke Mas Cicit sama Mas Doni dan Ramli dan semuanya. Itu berarti bagaimana itu? Kalau Doni Cicit memahami, pokoknya tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kuasa, tidak ada wis ora iso apa-apa lah ya. Kejaba pada Allah atau dengan Allah gitu ya. Ini berlaku untuk siapa? Kalau menurut Helmi? Berlaku untuk semuanya, Mbak. Semua hamba Allah. Semua. Maksudnya gini loh, kalau saya Doni kan jelas, kalau ndak gandengan sama Allah, kalau tidak bertakwa, tidak bertawakal, kan ini serai sopo-popo tenan. Okay. Tapi yang saya tanyakan, kalau Nabi Muhammad punya daya ndak, punya kuasa ndak? Ini pernah nggak ditanyain sama kiai-kiai? Berlaku ndak itu untuk kanjeng Nabi, untuk nabi-nabi, untuk para rasul, untuk para ulama, para aulia dan seterusnya? Berlaku ndak? Mas Dicit. Menurut Mas Dicit, kalau lihat kalimatnya ini tadi, pokoknya tidak ada kuasa, tidak ada daya kecuali bersumber atau terletak pada Allah. Nah, berarti dengan itu logikanya di luar Allah nggak ada. Mestinya nggak ada. Nggak ada toh? Nggak ada. Kalau melihat kalimat ini berarti tidak ada apapun selain Allah. Mutlak tidak benar. juga malaikat Jibril, tidak juga jin Ifrit, tidak juga Dajjal, tidak juga Ya'juj Ma'juj, tidak juga kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak juga Nabi Ibrahim, tidak juga Nabi Musa, tidak juga Habib-Habib, tidak juga presiden, tidak juga siapapun. Karena kalimatnya jelas, la haula wala quwata illa billah. Oke. Jadi gimana? Jadi Nabi Muhammad tidak punya daya dan kuasa juga. Tidak ada, kecuali dari izin Allah. Ya. Jadi berarti ini berlaku untuk siapa saja di luar Allah. Semua makhluk Ciptaan Allah. Jadi semua. Terus itu kan dulu kita sering mencontohkan Nabi Musa diperintah Allah idrib bi'asokal bahr, ya, pukulkan tongkatmu ke air laut gitu ya. Itu kan yang kemudian air lautnya membelah karena pasti Allah juga memerintahkan kepada air, wahai air laut, membelahlah kalau disentuh oleh tongkatnya Musa. Kira-kira meskipun ayat itu tidak difirmankan gitu ya, tapi kan logiknya seperti itu. Nah, apakah Nabi Musa bisa kita simpulkan bisa membelah laut? Nabi Musa punya kuasa dan daya untuk membelah laut. Bisa enggak? Kalau dari kalimat Al-Quran tadi sebenarnya tidak, kecuali izin Allah. Gampangannya gini lah, kalau Nabi Musa kita ajak ke laut lagi ning Parangtritis, ngene kira-kira sigar ora gitu. Ya. Tongkatnya Nah, tugel malah. Kita bukan meremehkan, kita bukan mentidakkan atau mengkritik atau apapun. Kita mencoba memahami illa billahil aliyyil azim. Ya, kecuali pada atau bersama Allah yang maha tinggi dan maha agung. Agung itu bulatan kebesaran yang tidak terbatas. Ya.
Al-Azim ya. Kalau Ali itu ketinggian yang tidak terbatas kira-kira gitu ya. Nah jadi dengan contoh Nabi Musa, Nabi Muhammad pun tidak bisa. Jadi kalau Nabi Muhammad pernah dianggap punya mukjizat membelah bulan, sebenarnya yang membelah rembulan siapa? Allah. Sudah berpakai ya. Berarti yang membelah rembulan Atas izin Gusti Allah. ya. 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 Sesungguhnya yang membelah rembulan siapa? Allah. Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Jadi bisa nggak sih kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad pun nggak bisa membelah rembulan? Bisa. Logis nggak? Logis. Oke. Oke. Sekarang kita agak lebarkan. Kalau orang kafir, orang yang ingkar kepada adanya Allah, peran Allah, fungsi Allah, kehadiran Allah, itu kan sering kita bayangkan mereka memang karena tidak terkait sama Allah, tidak berada pada posisi dialektis dan simbiosa mutualisme dengan Allah, maka mereka kita anggap tidak punya daya dan tidak dilindungi Allah. Tapi pertanyaan saya, apakah kalau kita sudah jadi orang alim, orang soleh, jadi kiai, jadi habib, jadi ketua majelis ulama, jadi presiden atau jadi orang besar atau jadi apa, kalau kita sudah soleh, alim dan seterusnya tadi, terus menjadi berdaya apa enggak? Tidak. Tetap tidak berdaya. Tetap tidak. Jadi berdaya. orang manusia atau hamba Allah itu, semua makhluk Allah, biar dia kafir, biar dia musyrik, biar dia munafik, biar dia soleh, biar dia alim, tetap sama-sama tidak berdaya. tidak berdaya. Gitu ya? Ojo keliru loh ya, ojo njur kowe mergo kowe alim njur sombong karo wong sing ora alim. Terus kamu merasa dirimu berdaya dan mereka tidak berdaya. Apalagi sampai menyimpulkan kalau kita dilindungi Allah, kalau mereka tidak, kan begitu. Oke, itu nanti ada pasalnya sendiri. Tapi saya ingin menegaskan kepada teman-teman, saya ingin mendapat ketegasan dari teman-teman bahwa pokoknya 100% selain Allah itu tidak berdaya, betul ya? Mau melawan COVID, mau melawan globalisasi atau melawan kedoliman apapun, melawan sakit, melawan penyakit, melawan apapun saja itu pokoknya tidak punya apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kuasa untuk melawan, untuk berperang dengan semua itu. Karena satu-satunya yang punya hanya Allah. Nabi Muhammad meskipun kekasihnya Allah juga tidak berdaya. Nabi Ibrahim meskipun Khalilullah tetap tidak berdaya. Nabi Musa meskipun Kalimullah tetap juga tidak berdaya dan tidak berkuasa. Rasulullah Habibullah juga tidak berkuasa dan tidak berdaya. Ini ngomong gini ini kira-kira ada yang tersinggung enggak ya? Bahwa kita menurut kalimat tadi logiknya adalah bahwa yang selain Allah itu termasuk Nabi Muhammad dan siapapun saja, malaikat Jibril sampai demit manapun itu ya, itu tidak kuasa dan tidak berdaya, betul enggak? Jadi enggak apa-apa ya, memang begitu ya. Oke. Jadi meskipun sekarang Doni sudah menyesali tatonya, upamanya ya, meskipun tidak bisa dihapus gitu ya. Jijit juga sudah mencoba rajin sholat selama COVID upamanya loh. Insyaallah ya. Tenane aku ya ngerti ya. Ya, insyaallah. Ya. Itu kan tetap tidak berdaya toh. Meskipun kita soleh kan tetap saja la haula wala quwata berlaku ya. Jelas. Tetap berlaku ya. Jelas. Oke. Nah, disinilah kemudian kalau kita coba tarik garis ke COVID. Jadi sekarang daya dan kuasa terhadap COVID, terhadap wabah, terhadap sakit dan seterusnya itu sama saja pada orang alim, orang soleh, orang kafir, orang sama saja, sama-sama tidak Berdaya ya. Oleh karena itu kita harus membersihkan pemahaman kita ini sampai semurni-murninya supaya kita tidak GR gitu ya. Jadi terus kenapa kita pakai prokes? John, kenapa pakai? Karena tidak berdaya. Iya. Tidak berdaya baik untuk dipapari maupun untuk memapari. Iya. Dan apalagi kita tidak punya pengetahuan yang agak cedol terhadap COVID ini kan gitu. Maka kita kan tidak
tidak. Ya kita harus pakai prokes plus. Nanti plusnya itu apa yuk? Mas ya. Semalam ada prokes yang keempat. Jadi kan pakai masker atau hijab, terus cuci tangan, jaga jarak. Terus ada satu lagi kata Yayok semalam. Vaksin ya. Vaksin. Vaksin. Jadi vaksin itu prokes keempat ya. Oke. Tapi ada nggak orang yang sudah divaksin tetap Kena. kena? Tetap kena ada. 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 Tetap mati? Ada juga. Ada. Jadi meskipun sudah punya vaksin, meskipun sudah ulama, meskipun sudah. Nah sekarang kalau gini, kalau di pesantren ada yang mengatakan kita di Ma'iyah itu kan ada istilah gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Kalau di pesantren gondelan sarunge Kiai. kiai kan gitu. Itu nalarnya gimana? Kalau menurut saya Kan itu kan secara kan, fisiknya ya itu kan mengandaikan bahwa Pak Kiai dan Kanjeng Nabi tadi itu punya kekuatan untuk kita sandari, untuk kita disandari, ya. gondeli kan gitu. Nah, tapi kan faktanya menurut kalimat tadi kan enggak. enggak. Sama sekali tidak. Nah, tetapi kan ada syafaat, Mas Helmi. Sepengetahuan Mas Helmi, syafaat ini kan semacam apa ya? Semacam sertifikasi dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk menampung sejumlah orang yang mencintai Allah dan Rasulullah untuk mendapatkan kerahmat dan kebaikan dari Allah, gitu ya. Artinya syafaat itu semacam surat apa ya? Legalitas. Ya, gitu ya. legalitas untuk Ya. semacam vaksin. Ya, semacam ya, vaksin. ya, bisa. Terus gimana kalau orang rajin selawatan terus dia bilang enggak mungkin kena COVID saya sudah selawatan. Gimana? Bener nggak mikir gitu itu? Kalau Saya sudah rajin sholat, saya sudah beramal baik, saya sudah berzakat, saya sudah bersedekah banyak, saya sudah berbuat baik. Semua yang diperintahkan Allah sudah saya lakukan, syariat Islam sudah saya lakukan. Terus saya tidak mungkin kena COVID. Bener nggak cara berpikir begitu? kalau merunut kalimat tadi tetap tidak benar. Kalimat yang awal tadi ya? Ya, kalimat yang awal tadi. Meskipun kamu sudah soleh, sudah alim, sudah berbuat baik tiap hari, Yeah. ya, bahkan sudah bertumpuk-tumpuk pahalanya, Yeah. sholat jamaah, ya toh, dan seterusnya, itu juga tetap berada pada posisi tidak berdaya sehingga tidak bisa kita mengatakan tidak mungkin saya kena COVID. Iya, iya, Benar nggak? iya, benar. Karena itu bertentangan dengan kalimat yang awal tadi. Iya, iya. Kalaupun ada yang tidak kena, sementara yang lainnya kena, terus ada yang ngomong gitu dan tidak kena, benar. Apakah karena dia kuat gara-gara sholawatan dan sholatnya, ataukah karena Allah berkehendak dia? Karena Allah berkehendak. Ya, jadi ini batas ini harus kita pahami betul bahwa misalnya saya pakai masker saya tetap kena, atau saya pakai masker tidak pakai masker tidak kena misalnya ya. Itu kan subjeknya tetap bukan saya. Iya, iya. Subjeknya kan tetap Allah. Iya. Karena illa billahil aliyil azim.